Nggak boleh share nih, Mister. Bisa nggak, Pak? Nih katanya host disable participant screen sharing. Bapak masih itu Oke, kali. Kunci. sebentar ya, Pak ya. Oke, Pak, dicoba. Coba ya. Oke. Okay, good evening everybody. Now today we are going to discuss about the book Nah, jadi ini buku yang akan kita pakai untuk mungkin beberapa minggu ke depan ya. Bagi yang sudah download, boleh dibaca-baca dulu sebelum pelajaran. Basic English Grammar. Nah, ini some introduction about the history of grammar. Ya, dibaca-baca aja sendiri. Nah, di buku ini apa aja yang kita pelajari? Ya, ada what is grammar, capital letter, nouns, pronouns, adjective, determiners, verbs, and tenses. And then some more, we have subject-verb agreement, adverbs, prepositions, conjunctions, interjections, sentences, and punctuation. Yeah. Now today we are going to discuss about what is grammar. Now grammar is about, if you can see the bold letter here, the bold word here, ya, kata yang dihitamkan. You can see here there is a noun, pronoun, adjective, verbs, adverbs, preposition, conjunctions, interjections. Ya, so these all are about grammar. Jadi kalau orang tanya grammar itu apa sih? Nah, yang tergandung dalam sebuah kalimat, ya. Nah, so we are going to discuss about this grammar, but since this book is only have one page, so I have already shared to you the PowerPoint. Yeah, all these things I'm going to discuss in the PowerPoint. Now, for the next meeting, I will discuss one by one in detail. Ya, today we just discuss briefly. Nah, hari ini kita akan diskusi secara luarnya aja, dan minggu depan baru kita akan kupas satu persatu secara detail, ya. Saya pindahkan ke PowerPoint dulu ya.
Belum muncul ya? Belum Pak, belum muncul. Oke, started screen sharing. Oh, internetnya. Oke, udah muncul ya. Sudah Pak, sudah muncul. Oke, jadi komponen yang tadi disebutkan itu disebut sebagai parts of speech. Nah, parts of speech ada apa aja? The contents of the parts of speech. There is pronoun, verb, noun, adjective, article, adverb, conjunction, and preposition. Oh, belum muncul ya. Di sini lagi agak lagging. Nah, udah muncul. Ya, jadi yang tadi kita lihat itu namanya parts of speech. Ada pronoun, verb, noun, adjective, article, adverb, conjunction, and preposition. Nah, examples of parts of speech. What are they? Pronoun, for example, I, you, we, they, he, she, it. Nah, these are called pronoun, yeah. And then verb. Go, run, walk, jump, have. These are called verb. Ya, bahasa Indonesianya mungkin disebut kata kerja ya. Ada lari, jalan, lompat. And then we have noun here. Example, pen, car, book, shirt, spoon. Bahasa Indonesianya ini kata benda ya. Contohnya pen, mobil, buku, baju, dan lain-lain. Nah, untuk adjektif atau kata sifat bahasa Indonesianya, we have one, black, big, new, good. These all are adjective. Ya. Angka, warna, size, ukuran. Ya, big, small. Itu semua kata sifat ya, or adjective. And then we have article here. Examples, earn, the. These are all articles. Ya, kalau bahasa Indonesianya itu sebuah. Kalau the, mungkin bahasa Indonesia tidak ada ya. Nah, adverb atau kata keterangan. Ya, example, slowly, quickly, very. These are all adverb atau kata keterangan. Slowly, secara perlahan-lahan. Quickly, secara cepat. And then, conjunction. Ya, itu kata penghubung. And, or, but. Ya, contohnya dan, atau, tetapi. Nah, ini namanya conjunction.
And then preposition, ya, in, on, at. Preposisi, contohnya di dalam, di atas, ya, something like that. Now, what are the functions of each part of speech? Yeah, each part of speech there is a function. For example, pronoun. The function is used in place of a noun. Ya, pronoun untuk menggantikan kata benda. Verb shows an action. Menunjukkan sebuah gerakan. Ya, misalnya gerakan berlari, ya, run, walk, berjalan. And then noun. The function is to name a person, thing, place, and animal. Ya, nama-nama orang, nama-nama benda, nama-nama tempat, nama-nama binatang. Nah, itu semua disebut sebagai kata benda. Adjective, kata sifat, describe a noun or a pronoun. Mendeskripsi sebuah kata benda atau pronoun, ya. Article, making nouns more specific. Ya, membuat kata benda itu supaya lebih spesifik. Ya, nanti contoh-contoh kalimatnya seperti apa kita akan pelajari, ya. Adverb, describe verb, adjective, and adverb. Ya, kata keterangan menjelaskan tentang kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan itu sendiri. Conjunction atau kata penghubung, ya, connect words. Or in another words, you call it as connectors. Yaitu menghubungkan baik kata maupun frase ataupun klausa, ya. Preposition, preposisi, tells position or direction. Ya, memberikan menjelaskan tentang posisi ataupun arah. Okay. Now, forming a complete sentence, ya. Membentuk sebuah kalimat yang lengkap. Nah, apa yang dimaksud dengan sebuah kalimat yang lengkap? Sebuah kalimat yang lengkap harus memiliki subject and predicate minimum, ya. Ada kalimat-kalimat tertentu yang harus menggunakan objek. Nah, example here. Contoh. I have a book. Nah, I is a pronoun. Have is a verb. A here is article. Book is a noun. Ya, jadi di bahasa Inggris setiap kalimat terdiri dari kata-kata. Setiap kata-kata itu ada namanya. Ya, jadi kalimat itu terdiri dari parts of speech. Makanya penting kita belajar tentang parts of speech. Ya. Nah, pronoun, verb, article, and noun, ya. Nah, if you are talking about structure of a sentence, kalau dalam hal struktur kalimat, yang pertama ini disebut sebagai subjek. Ya. Terus yang verb ini sebagai predicate. Dan yang terakhir adalah objek. Ya. Some sentence don't need object, ya, but most sentences needs object. Okay. Now, forming a sentence with adjective. Ya, jadi kita membentuk
sebuah kalimat dengan menggunakan adjektif. Jadi hari ini kita sebelum ke buku yang tadi saya sebutkan, ini saya akan memberi satu penjelasan bagaimana membentuk sebuah kalimat. Ya, dari kalimat yang sangat sederhana menjadi lebih kompleks. Ya. Nah, contoh tadi sudah I have a book. Nah, sekarang kita selipkan kata sifat, adjektif. Ya, we put adjective in the sentence. Bagaimana caranya? Nah, here I have a new book. Saya mempunyai sebuah buku yang baru, ya. I is pronoun. Have as a verb. A as article. And then new as adjective. Book as a noun. Ya, jadi kita bedah satu-satu. Apa aja komponen yang ada di dalam sebuah kalimat. Ya. Nah, remember, bahasa Indonesia acuannya mungkin mirip-mirip dengan bahasa Inggris ya. Kalau mungkin bahasa Indonesia sebutnya SPOK ya. Subjek, predicate, objek, kata keterangan. Ya. Bahasa Indonesia Mr. Tony, sorry sebentar ya. Ya. Ini yang laptop suaranya boleh dimatiin aja nggak? Udah ya? Oke, jelas nggak Mister suara saya? Suara jelas. Jelas ya? Oke. Ya, cuma Pak itu ada double suara dari mana ya? Dari handphone ya? Karena laptop juga nyala. Oh. Oh, coba. Atau Device yang handphonenya ada handsfree nggak Pak? Ke unmute Pak dua-duanya. Oke, coba cek sound. berarti saya ini ya. Ini oke. Sekarang udah enggak ya? Udah saya Nggak. matiin ini. Ya, udah. Mr. Tony, udah jelas? Jelas. Oke. Udah bisa dengar belum sekarang Mr. Tony? Halo, tes. Bisa Ya. dengar nggak? Jelas Pak, jelas. Sahabat ya? kelas, suara Mister jelas ya. Oke, lanjut ya. Sorry, interruption tadi. Nah, sekarang kita belajar tentang forming a sentence with conjunction, ya, membentuk sebuah kalimat dengan menggunakan conjunction, kata penghubung, ya. Contoh function as a connector, ya, the function of conjunction is as a connector between two sentences, clauses, phrases, or words. Examples, and, or, but.
Okay, I have a book. I have a pen. Ya, kita menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat dengan menggunakan conjunction. Ya, we want to combine two sentences into one sentence using conjunction. Ya, example here. I have a book and a pen. Saya mempunyai sebuah buku dan sebuah pen. Nah, I, remember this is as pronoun, have as a verb, a article, ya ini tulisannya saya persingkat ya, and then book here as noun, and as conjunction, nah ini conjunctionnya connectors, penghubung, a article, pen, noun. Ya, jadi kita bedah nih satu-satu bagaimana menggunakan parts of speech membentuk atau menulis sebuah kalimat ya. Okay, now forming a sentence with adjective and conjunction. Nah, sekarang kita membentuk sebuah kalimat dengan menggunakan adjective dan conjunction. I have a new book. I have a new pen. Ya, we want to combine become I have a new book and a new pen. Yeah. The adjective here is new. Yeah. And then the conjunction is and. So I as pronoun, have as a verb, a as article, new as adjective, book as a noun, and conjunction, a article, new adjective again, and then pen as a noun. Yeah. Now, forming a sentence with preposition. Now, here the preposition, the function is to show position. Ya, where, di mana, posisinya di mana. Example of preposition is in, on, at. Ya. Okay, for example, where is the book? Di mana bukunya? It is on the table. Ada di atas meja. Ya. So it is on the table. It here as pronoun. Is a verb. On as preposition. Ini yang menunjukkan di mana ya. The article, table, noun. Ada di mana? On the table. Where is the book? On the table. Ya. Ini fungsi preposition. Okay, next. Forming a sentence with a verb. Ya, sekarang kita tadi sudah ada verb, tapi ini lebih jelas ya. The dog ran. The dog ran. The as article, dog as noun, and then ran as verb. Ya, the dog ran. Anjingnya berlari. Nah, sekarang kita menambahkan kata adverb ke kata yang tadi. Di sini internetnya agak lagging. Nah, udah muncul ya. Nah, just now the dog ran. Ya, tadi anjingnya berlari. Sekarang kita tambahkan adverb.
The dog ran quickly. Yeah, the function of the adverb is to describe a verb. The dog ran quickly. The article, dog noun, ran verb, quickly adverb. Yeah, adverb the function is to describe a verb. Ya, anjingnya berlari. Berlari dengan bagaimana? Dengan cepat. Ya, jadi quickly menerangkan verb dengan cepat. Anjingnya berlari dengan cepat. Ya. Okay, now forming a sentence with adverb and preposition. Ya. Nah, sekarang kita tambahkan preposition. Ya, dari verb kita tambah adverb, sekarang kita tambah preposition. The function to show direction or movement, ya, menunjukkan arah. The dog ran quickly to the house. The dog ran quickly to the house. Anjingnya berlari dengan cepat. Kemana? Menuju ke rumah, ya. Direction or movement. Anjingnya berlari dengan cepat menuju ke rumah, ya. The as article, dog as a noun, ran as a verb, quickly adverb, to preposition, the article again, and then house as a noun. Yeah. Okay, that's all my presentation. If you have a questions, you may ask now. Kalau ada pertanyaan, silakan. Presentasinya sudah selesai. What is the meaning of the example for article, no article? Ya, jadi ada beberapa kalimat yang tidak menggunakan artikel. Misalnya gini, the United States, ya. I live in the USA. Nah, untuk misalnya negara tertentu atau kata-kata tertentu harus menggunakan artikel. Tapi ada negara tertentu, kata-kata tertentu yang tidak menggunakan artikel. Atau no article atau zero article, ya. For example, I live in Indonesia. You don't say I live in the Indonesia, ya. But I live in the USA, the United States. Nah, itu harus pakai the, ya. Contoh yang lain, sun, the sun, ya harus pakai the sun, nggak matahari. Do we have to use an article before the noun in every single sentence, sir? Yeah, mostly we have to use an article. Yeah, mostly. Unless you are asking for meaning. For example, I have a book. Ya, saya punya sebuah buku. Sebuah itu kan menerangkan jumlah. Punya berapa buku. But if you are asking, what is the meaning of book? Apa artinya buku? Nah, itu nggak perlu artikel. Pakai artikel boleh nggak? Boleh. Nggak salah. Ya. Kenapa pakai ran, bukan run? Oh, karena ini refer to past tense. Ya, tidak ada specific reason. Only I'm using past tense. Kata the digunakan untuk apa saja ya, Mister? Nah, kata the digunakan untuk apa aja, detailnya akan kita pelajari nanti ketika udah pakai buku ya. Hari ini kita hanya belajar
Surface-nya aja, surface, permukaannya saja, ya. Apa perbedaan fast dengan quick? Ya, lebih kurang sama. Bisa menggunakan fastly? Tidak bisa, karena tidak ada dalam kamus. Ya. Nah, misalnya begini, kalau slow itu kan adjektif. Ketika adjektif mau diubah menjadi kata adverb, biasanya kita menggunakan li. Slow, slowly. Ya. Nah, tapi you don't say fast, fastly. Ya. Kenapa bukan the dog run? Oh, tadi udah saya jawab ya. Itu tadi saya menggunakan past tense. Kalau menggunakan present tense berarti the dog runs. Ya. Nanti ada pertanyaan lagi, kenapa pakai S? Jadi lebih rumit. Jadi saya pakai past tense. When use article, the dog ran. If only dog run. When use article, the dog ran. If only dog run, is it correct? No, because incomplete sentence, ya, kalimatnya tidak jelas. With dan then termasuk conjunction nggak? Termasuk. Apa artikel dalam bahasa Indonesia? Apakah sama dengan partikel? Saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Kenapa tidak belajar tenses dulu seperti SMA? Nah, setelah ini kita akan belajar, ya. Jadi pertemuan kita selama 4 hari ini khususnya itu lebih ke arah basic sebelum kita masuk ke dalam, ya. Jadi teman-teman ngerti kalau kita ketemu orang baru itu kita harus bagaimana. Terus yang kedua, waktu kita belajar tentang number, bagaimana mengucapkan bahasa Inggris yang baik dan benar. Dan hari ini kita belajar tentang basicnya grammar sebelum kita masuk lebih dalam, ya. Nah, jadi tenses akan saya bahas nanti ya. Kalau adjektifnya lebih dari satu, menyusunnya bagaimana, nanti kita akan bahas. The moon, ya, the moon and the sun, ya, pakai the. Untuk letak benda on, in, at, perbedaannya apa? Nanti kita juga akan bahas itu, ya. Nah, singkatnya begitu. On itu di atas meja, on the table. In itu berarti di dalam. Misalnya in the drawer, in my pocket, ya. At berarti pas. Someone is standing at the door. Ada orang berdiri di depan pintu. At, ya. Tenses apa saja yang akan kita pelajari, semuanya akan kita pelajari. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sebagaimana kita menyusun simple sentence, apakah semua parts of speech ada semua bisa dikatakan simple sentence? Nah, tadi sudah saya jelaskan. Saya ulang ya, ke depan ya. Nah, complete sentence. Apa yang dimaksud dengan complete sentence? Ya, a complete sentence minimum you have a subject and a predicate. Ya, some sentence object. Ya, jadi ini termasuk sebagai simple sentence complete and correct. Ya, kalimat yang simple
benar karena ada subjek, predicate, sama objek. Ya, begitu aja udah benar kalimatnya. Ya. Apakah harus semua parts of speech? Ya, depends. Tadi Mister udah kasih contoh bagaimana kita membentuk kata, memasukkan parts of speech. Ya. Misalnya I have a book. Saya mempunyai sebuah buku. Saya mau selipkan adjektif, kata sifat. Then you say I have a new book. Ya, new is adjective. The function of new, the function of adjective is to describe the book. Ya, menerangkan bahwa buku ini baru loh. Ya, saya mempunyai sebuah buku. Buku yang bagaimana? Buku yang baru. Ya, jadi function of adjective to describe the noun. Ya. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa stop sini ya, karena udah selesai nih pembelajarannya. Minggu depan kita akan masuk ke buku. Ya, mungkin ku ulang lagi deh tentang yang buku nih. Networknya agak lemot. Mr. Tony, ini kayaknya aku udah keluar ya. Screen sharing-nya udah keluar ya? Iya, masih mau di-share lagi, Pak? Ada yang mau di-share lagi? Udah deh, cukup lah. Oh, cukup ya? Oke, oke. Juga udah selesai. Oke. Lagi udah sulit nih. Oh, ya sudah. Oke, sahabat kelas, demikian kelas malam hari ini. Terima kasih, Pak Indra. Oke. Thank you ya for Oke. everybody. Hope to Oke. see you again next week. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Terima kasih semuanya. Bagi yang belum mendapatkan modul ya, bisa WA saya ya. WA langsung ya. Oke. Thank you, Pak. Oke, thank you, Pak.